Orang yang perfeksionis itu nggak akan mau menunjukkan kelemahannya guys, ya akan bertahan mati-matian di tengah-tengah masalahnya asalkan jangan sampai terlihat lemah. Dan universe tidak mau kamu bersikap seperti itu. Universe mau kamu tunjukkan kelemahanmu supaya kamu sama seperti manusia lain yang juga punya kelemahan. Halo guys, selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945. Selamat tahun baru, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan serta penuh dengan kelimpahan ya guys. Amin, amin, amin untuk yang merayakan ya. Welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Mudah-mudahan kabar semua orang sedang dalam keadaan baik-baik saja ketika melihat video ini, dalam keadaan sehat-sehat saja, semuanya dilancarkan ya, amin, amin. Oke, ini adalah mini video atau mini reading dari channel Be Delightful guys, berisi pesan yang perlu kamu ketahui hari ini untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Oke, karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus, all zodiac sign lo guys ya, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Dan juga ini bisa tentang apa saja, pesan ini bisa tentang apa saja, bisa tentang romance, bisa tentang karir, bisa tentang keuangan, bisa tentang general life atau relationship, persahabatan. Just take how it resonate to your personal life, oke? Hanya saja jangan dipaksakan untuk resonate. Kalau bukan untuk kamu, kamu akan langsung tahu guys. Kamu akan kebingungan dengan pesan ini kalau pesan ini bukan untuk kamu ya. Karena Be Delightful itu tujuannya untuk mencerahkan guys. Siapapun yang kebingungan mendengar readingan aku, itu readingan bukan untuk kamu, jangan dipaksakan, udah. Oke, aku akan ambil satu kartu oracle dan kemudian 5 kartu tarot untuk readingan kali ini. Seperti biasa, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya guys. Karena ini adalah mini video yang durasinya sekitar 10-15 menit. Kadang-kadang bisa lebih sih. Walaupun singkat, tapi aku akan berusaha untuk menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kapanpun kamu melihat video ini, itu adalah waktu yang tepat kamu mendengarkan pesan ini, oke. Atau dengan kata lain, readingan ini timeless guys, timeless. Belum guys, belum ada yang oke. Kita akan segera mulai saja dari deck oracle dulu guys, karena aku akan cari kira-kira apa petunjuk yang mengarahkan readingan ini. Kalian udah makan guys? Belum? Makan dong, nanti sakit. Kalau pandai Almas 3, kalau pandai Archangel, kalau pandai Holy Spirit, to come to this reading, please bless this reading. For all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Message for today, thank you. Hopes. Whispering hope, whispering hope. Mari kita lihat apa katanya. Ask for help, it doesn't make you weak. Mintalah bantuan, itu tidak akan membuatmu lemah. Karena banyak di antara kita yang berpendapat kalau kita minta bantuan, itu tanda kita lemah. Karena itu hadapi semuanya sendirian. Jangan minta bantuan ke orang lain. Jangan merepotkan orang lain. Guys, kalau kita berpikiran seperti itu, berarti kita melanggar konsep universe unity, kesatuan. Karena semua manusia itu, semua makhluk itu satu pada umumnya. Pada intinya. Kita semua satu ya. Orang yang di Eropa dengan orang yang di Asia, orang yang di Asia dengan yang di Afrika, dengan di Afrika bla bla bla, segala macam suku bangsa, tetap pada intinya satu, unity. Because kiblat kita itu universe, kan kayak begitu ya. Menurut tarot ya guys, jangan bunuh aku kalau ada kepercayaan yang lain. Aku kan tarot reader, bukan ahli-ahli yang Oke, jadi ketika meminta bantuan menurutmu adalah hal yang akan merepotkan orang lain, berarti kamu melanggar konsep unity tadi. Kurang lebih begitulah ya pengertian dari kartu oracle ini. Ask for help, it doesn't make you weak. Kita meminta bantuan bukan karena kita lemah, tapi karena kita ingin tetap kuat. Please make me strong. Please help me to be strong. Please help me to maintain strong. Tolong dong guys, bantu aku biar tetap kuat. Ini adalah kartu persahabatan aku lihat. Look at this one guys. Ini adalah simbol dari perbedaan ras, seperti yang aku bilang tadi. Yang satu Afro, yang satu lagi Asian. We are one.
Oh beda. Siapa yang bilang kita we are one? Michael Jackson ya. Michael Jackson di lagu apa gitu lupa. Oke. Kita adalah satu, siapapun kamu, siapapun aku, kita tetap satu, kayak begitu kan. Ini simbol dari perbedaan in general, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk menolong atau membantu ya. Siapa meminta, maka dia akan mendapatkan. Di mana itu tertulis? Ya, yang tahu pasti tahu. Kamu tidak akan dapat apa-apa kalau kamu tidak meminta, guys. Ask for help. Kalau kamu butuh bantuan, kamu harus minta bantuan. Yang bilang itu dulu Michelle Obama. Aku dulu sangat tertegun, guys, ketika Michelle Obama bilang begitu. Aku ngikutin IG-nya Michelle Obama itu udah lama, guys, udah lama banget ya. Karena aku tertarik dengan kecerdasannya. Dia bilang, jangan pernah salahkan orang ketika tidak ada yang membantumu di masa sulitmu. Coba tanyakan ke dirimu, apakah kamu minta bantuan? Nah, gitu. Karena terutama untuk orang-orang yang sangat-sangat, apa ya guys, apa istilahnya kalau yang gak mau ngerepotin orang katanya, tapi kesannya tuh jadi gimana, begitu terlalu strict ya, dengan meminta bantuan itu acting strong mungkin ya, yang selalu berusaha untuk terlihat kuat gitu, jangan sampai terlihat lemah. Aku pernah punya mantan bos gitu guys, tapi berantakan. Dia tuh selalu acting strong gitu, bahwa semua dia bisa beresin. Ternyata berantakan semua. Halo Pak Bos. Mudah-mudahan dia lihat. Enggak, lupakan tentang dia. Bukan Pak Bos, Bu Bos, oke. Jadi Michelle Obama ini bilang, kalau seandainya kamu berada dalam sebuah kesulitan dan kamu mentok, tidak ada yang menolongmu, coba kamu tanya dulu dirimu sendiri, kamu pernah gak minta pertolongan? Ya, minta pertolongan itu bukan ke satu orang saja guys. Pertolongan ada di mana-mana, orang ada di mana-mana. That's why all people is one. Kita semua unity, kan begitu ya. Agama manapun pasti mengajarkan untuk menolong orang yang kesusahan. Ada nggak sih yang bilang kalau ada kesusahan tinju balik, kalau ada kesusahan gitu segera lempari batu ke dia gitu, kan nggak ada ya. Tetap aja kita itu diajari untuk membantu atau menolong yang kesusahan. Mari kita lihat dulu apa cerita berikutnya. Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Message for today, thank you. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu yang pop up guys, karena ini yang energinya paling kuat, The Six of Swords. Ya, rumahmu kebanjiran dan kamu harus minta pertolongan untuk evakuasi. Karena aku lihat ini kayak kebanjiran. Kamu harus minta bantuan orang untuk evakuasi karena rumahmu kebanjiran. Kamu gak bisa sendirian mengevakuasi dirimu kayak begitu. Ini terlihat lonely. Ya, ada loneliness is killing me. Ada terlihat orang yang sendirian saat ini di sini. Ada kesedihan yang luar biasa yang ditanggung sendiri. Kalian lihat ini ada keringat guys, keringat ala-ala anime Japan gitu. Kalau misalnya ada keringatan gitu kan udah nggak tahu lagi mau buat apa begitu ya. Dan kemudian dia di perahu sendirian. Guys, kalau kalian suka perhatikan tarot, deck konvensional tarot, Six of Swords itu akan ada 3 atau 4 orang. Akan ada perempuan berkerudung menutupi anaknya karena mereka naik kapal itu malam-malam. Dan kemudian ada pendayung. Perahu ya, bukan kapal. Kapal itu pesiar. Perahu dan ada pendayung. Jadi minimal 3 atau 4 orang di dalamnya. Bahkan beberapa ada yang rame-rame di dalamnya. Tapi lihat ini, itu artinya kesusahan itu lagi ditanggung beramai-ramai begitulah ya, The Six of Swords itu, karena semuanya menunduk kepalanya begitu. Tapi lihat Six of Swords kali ini guys, dia terlihat sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mau minta bantuan. Dia nggak punya teman mungkin ya. Nggak harus teman loh yang membantu kita. Kalau kita punya pikiran bahwa orang yang bisa membantu kita hanyalah orang yang dekat dengan kita, maka berarti ketika ada orang lain yang tidak kenal dengan kita, kita pun akan pilih-pilih dalam memberi bantuan. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Aku kalau lapar gitu guys, suka tiba-tiba keluar kata-kata yang gimana begitu. Oke, The Sun. Di lain sisi, ada yang lain aku lihat ya, karena ini 2 orang tiba-tiba 2 hantu. Di sini kan dia terlihat sendirian, sementara di sisi sono ada yang sedang happy begitu, berkelimpahan ya. Ini nggak tahu mau ngapain, rumahnya kebanjiran begitu, yang ini rumahnya kepanasan. Nggak aku bercanda. Yang ini dalam kesulitan, sedih, dan yang ini ada yang happy. Inilah tentang
duality of the world ya, di mana ada kesakitan, di situ ada kenikmatan, di mana ada kesedihan, di situ ada kegembiraan, di mana ada kekurangan, di situ ada kelimpahan. Adil, balance, temperance, seimbang. Kenapa? Supaya bisa saling support, saling bantu. Nggak akan mungkin dibuat semuanya sekali kesusahan 80 juta, 80 miliar atau 800 juta. I don't know. Oke, let's say misalnya satu Indonesia ini semuanya kesusahan begitu guys, sama ratanya gitu. Uang di dompet cuma 5.000 rupiah aja, yang lainnya nggak ada uang apa-apa lagi kan, nggak ya. Secara makronya pun begitu, akan ada orang yang kesulitan dan akan ada orang yang dalam kelimpahan. Karena itulah asking for help and giving the help itu akan menjadi fenomena non-stop selama bumi ini masih ada ya, selama dunia ini masih berputar. Jadi gak ada alasan sebenarnya untuk tidak mendapatkan bantuan. Aku harus mengarahkan ke situ ya guys, karena ini ceritanya kan ask for help. Ketika tidak ada yang membantumu, kamu tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan. Itu kata kartu ini, jangan bunuh aku. Oke, the Two of Pentacles ya. Bimbang dan ragu. Oke. Ada keraguan-raguan muncul. Should I call him? Should I call them? Apakah aku perlu telepon orang tuaku? Bilang kalau saat ini aku gak kerja dan aku butuh uang. Apakah aku perlu telepon sahabatku? Bilang kalau saat ini aku dalam masalah keuangan parah. Aku butuh bantuan dia. Bisa gak ya temanku itu bantu? Mau gak ya dia bantu aku? Ntar kalau aku pinjam duit, kenapa sih bantuan tentang duit mulu ya, ganti-ganti. Jangan duit-duit aja lah. Misalnya butuh pekerjaan ya, aku butuh pekerjaan. Bisa nggak aku hubungi mantan bosku itu ya, yang kemarin udah aku maki begitu dan aku siram pakai air keras. Aku minta bantuan supaya dia gunakan relasinya agar agar dia kayak merekomendasikan aku untuk kerja lagi kayak begitu. Ada keraguan ya. Ask for help dan the Two of Pentacles. Sebenarnya kamu sudah tahu guys, untuk keluar dari permasalahanmu saat ini kamu harus minta bantuan, tapi kamu bimbang. Macam-macam alasan membuat kamu bimbang. Yang pertama, kamu merasa orang lain tidak akan mampu membantumu. Itu biasanya karena kamu sotoy guys. Udah jelas-jelas dilihat di sini ya kan. Ada kesusahan, ada kelimpahan ya. Jangan sotoy. Karena banyak orang yang menganggap tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa membantu aku. Try me. Coba hubungin nomor Be Delightful. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa memahami aku. Oke, coba tetangga kamu paham loh tentang kamu, karena dia suka intipin kamu. Oke, apaan sih? The Two of Pentacles yang muncul di center of the reading ini adalah tentang keraguanmu bahwa orang akan bisa membantumu ya. Kamu tidak mau keluar effort, atau mungkin ada pride issue di sini guys ya. Nanti kalau aku meminta bantuan aku dibilang lemah. Seumur hidup nanti dia bilang aku lemah. Seumur hidup dia akan ingat-ingat bahwa aku pernah minta bantuan dia. Kayak begitu ya guys ya. Itulah mental bobrok guys, yang akan selalu berada dalam kesusahan ya. Karena sebenarnya universe pun ajarkan ke kita, if you need help, ask for help. Aku udah sediakan banyak manusia di situ untuk membantu kau. Kalau kau gak tahu cara minta bantuan, jangan salahkan aku. Kurang lebih seperti itu universe bilang di sini ya. Oke, the Six of Wands. Ada dukungan atau support aku lihat di sini yang akan kamu dapatkan jika kamu berani untuk meminta bantuan. Jika kamu mau mengakui kelemahanmu, be vulnerable istilahnya guys. Aku dapat istilah itu dari siapa ya? Lupa. Be vulnerable itu adalah menunjukkan kerapuhan ya. Dengan bilang misalnya, aku udah nggak tahu lagi nih. Guys, kamu mungkin bilang gitu ke sahabatmu ya. Nama sahabatmu ini mungkin let's say Jono. Aku gak tahu lagi Jono. Ya benar, aku gak tahu lagi mau ngubungin siapa selain kamu. Yang pertama muncul di kepalaku kamu. Aku harus sampaikan masalahku ini ke kamu. Kamu harus dengerin, karena kamu temanku. Mengenai bisa gak bisa bantu kamu sesuai dengan yang aku harapkan, itu urusan belakangan. Tapi aku mau minta bantuanmu. Dan setelah kamu berani melakukan itu guys, sesuai dengan kartu ini, deng 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 deng, the help is coming. Bantuan datang. Six of Wands adalah lepas dari sesak boker. Kalian bisa bayangkan gimana rasanya menahan BAB gitu ya.
Ada six of wands itu rasanya lega gitu, kayak melayang-layang setelah bisa BAB kayak begitu ya. Jadi apapun yang menjepit, yang menghimpit, yang membuat kamu itu kayak nggak bisa bertindak kemana-mana, nggak tahu harus kemana lagi atau menghalangi pergerakanmu begitu, itu bisa dibebaskan ya. Jadi latihan yang dikasih oleh universe ke kamu dari readingan ini adalah mengakui kelemahanmu. Satu, mengakui bahwa kamu terbatas. Dua, mengakui bahwa kamu tidak sekuat yang kamu perkirakan. Once kamu bisa vulnerable seperti itu, kamu mengakui bahwa kamu sama seperti manusia biasa, serba terbatas, tidak sempurna. Be vulnerable itu adalah the opposite of perfectionist. Orang yang perfeksionis itu nggak akan mau menunjukkan kelemahannya guys ya, akan bertahan mati-matian di tengah-tengah masalahnya asalkan jangan sampai terlihat lemah. Dan universe tidak mau kamu bersikap seperti itu. Universe mau kamu tunjukkan kelemahanmu supaya kamu sama seperti manusia lain yang juga punya kelemahan. Disitulah nanti bantuan akan datang untuk menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, yang membuatmu seolah-olah merasa sendirian dan gak tahu harus mengadu ke siapa ya. Baby Knight of Cups, ya mantan kamu datang, dia akan menawarkan bantuan. Amin ya guys. Misalnya kamu butuh uang 10 juta, kamu telepon mantan, mas boleh nggak sih mas bantu dulu buat anak-anak nih, belum bayar uang sekolah, ini tak transfer mau berapa, amin gitu ya. Tapi nggak ya, terlepas dari ini mantan atau enggak, karena ini Knight of Cups, bantuan datang, tawaran datang. Setelah kamu asking, kemudian datang tawaran untuk pertolongan, untuk bantuan ya. Bisa jadi sahabat juga ya guys, nggak harus mantan sih ya. Bisa jadi teman, bisa jadi bahkan random people, orang yang malah tidak kamu kenal ya. Karena sering sekali universe itu pengen mengajari kita gitu guys, supaya kamu tahu bahwa bantuan bisa datang dari siapa saja, karena aku yang suruh. Universe kan kayak bilang begitu, ini semua kan punyaku loh, manusia yang ada di dunia ini. Jadi kalau aku gerakkan orang yang tidak pernah kamu kenal, yang tidak ada urusannya dengan kamu di kehidupan sekarang, aku gerakkan untuk datang membantumu, dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia harus bantu kamu. Universe kayak kan bisa bilang begitu ya. Nah jadi itu kayak untuk pembelajaran untuk si perfeksionis ini gitu, yang nggak mau kelihatan lemah ini, supaya dia tahu bahwa bantuan itu dia minta itu sama seperti dia meminta bantuan ke Tuhan. Ketika dia mau minta bantuan ke sesama manusia dengan menunjukkan kelemahannya, itu dia sama seperti menunjukkan kelemahannya ke hadapan Tuhan, dan Tuhan akan bereskan semuanya dari atas, diatur supaya yang bisa membantu dia segera mendekat ke dia. Dan ada yang dekat ke kamu untuk membantumu keluar dari permasalahan ini. Once kamu tahu bagaimana caranya meminta bantuan, be vulnerable, menunjukkan sisi lemahmu dan menunjukkan keterbatasanmu. Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian di mini video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Selamat meminta bantuan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Thank you very much. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Dadah guys.